Yang saya herankan kenapa ya Mas Udi di tengah-tengah persiapan pilkada ini malah Pak Prabowo pergi ke luar negeri lama lagi, apalagi dukungan berdasarkan money politics ya. Dukungan finansial, Dukungan logistik. finansial dan logistik. Ke pasar Santa membeli mangga. Dimakan bersama orang-orang tercinta. Jokowi titip calon di pilkada. Ada strategi atau hanya sandiwara? Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Iwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Hari ini tanggal 26 November, malam hari, besok akan diadakan pilkada ya 27 serentak. November. Ya. Jadi ini pemirsa, ini pertama kalinya Indonesia mengadakan pilkada serentak ya Mas Hannibal. Ya. Di mana seluruh kepala daerah baik dari provinsi, kota, kabupaten itu dipilih serentak. Ya, jadi bayangkan ada sekitar berapa tuh? 400 ya. Ya, hampir 500, berapa 500? 500-an lah ya, 540 atau berapa tuh? Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana secara logistik ya. Iya. KPU kemudian Bawaslu yang harus bekerja Malam serentak ini ya. lagi pada heboh tuh TNI, Polri dan juga petugas-petugas PKU bawa logistik pemilu ke wilayah-wilayah yang terpencil. Iya itu dia. Dan sepertinya agak tersendat ya Mas Ademil. Buktinya saya sepertinya hingga hari malam ini saya merasa belum pernah menerima surat pemanggilan tuh. Gitu. Saya cek tadi ya di rumah saya kayaknya belum. Jadi kemungkinan saya akan datang nih karena menurut KPU kan saya bisa semua Langsung, nanti ya, ya. pemirsa juga nanti bisa datang langsung asal menunjukkan KTP ya atau tanda bukti kependudukan gitu ya yang syah. Jadi dan nanti mereka akan cek dengan daftar pemilih di situ kalau namanya ada, tentu Anda akan eligible untuk memilih gitu ya Mas. Betul. Jadi kalau kita lihat ya Mas Hannibal ya dari data survei Kompas ya, Litbang Kompas, ternyata antusiasme dari masyarakat itu sangat tinggi ya. Jadi 97% mereka akan mencoblos. Serius tuh. Serius ya. Kalau KPU kemarin menargetkan hanya 80%. 80 ya. Oke. Jadi ya kalau memang ini terwujud berarti melebihi target ya. Padahal kita banyak yang menduga ini setelah pemilu dengan hiruk pikuk yang seperti itu, ini sudah agak bosen nih rakyat kita nih, sehingga banyak yang menduga sebenarnya di pilkada serentak ini minat rakyat untuk mencoblos itu menurun. Menurun ya. Tapi kalau dari Litbang Kompas katanya bisa 90 berapa? 97% yang akan mencoblos, tidak akan mencoblos 1,1%. Jadi sangat tinggi ya. Jadi antusiasme masyarakat mungkin termasuk para pemirsa pasti semangat nih untuk tetap menggunakan hak pilihnya dalam pilkada ini. Nah, isu-isu yang diangkat yang menurut survei ini yang menarik adalah yang paling banyak tentu saja terkait dengan lapangan pekerjaan, yaitu 18,0%, pembangunan infrastruktur 15,9%, kemudian soal kemiskinan 14,9%, pendidikan 13,3%, harga kebutuhan pokok 8,1%, kesehatan 4,4%. Jadi memang ini antara lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, kemiskinan dan pendidikan nih isunya hampir sama nih, sama pentingnya menurut para pemilih. Jadi mereka besok akan memilih berdasarkan 4 isu itu yang penting gitu kan. Nah, yang menarik nih, dalam survei ini menunjukkan bahwa ternyata masyarakat yakin bahwa besok akan berjalan aman, jujur, dan adil. Nah ini gimana nih Mas Hannibal, ada insight info nggak terkait dengan kepercayaan masyarakat, ada dasarnya nggak nih dalam realita di lapangan? Silakan. Oke, mungkin masyarakat seperti itu ya, hasil temuan dari Litbang Kompas bahwa semua akan aman terkendali, semua akan
termasuk jujur dan adil ya. Iya. Iya, ini itu benar nggak tuh? Yang jelas ini Pak Prabowo ini sebenarnya mempercepat kedatangan beliau dari kunjungan ke luar negeri. Iya. Harusnya hari ini Pak Prabowo baru akan tiba di Indonesia, tapi beliau sudah datang pada hari Minggu dini hari. Oh, oke. Nah, ya rumor yang saya dapat, cerita yang saya dapat dari dalam sana itu kepulangan yang dipercepat ini karena ada ya informasi sekitar pilkada. Jadi sehingga mau nggak mau Pak Prabowo harus mempercepat kedatangannya untuk memegang situasi lah gitu. Situasi. Karena cukup lama beliau ke luar negeri kan, hampir ya 2 minggu lebih kan. Iya, 2 minggu lebih ya. 16 hari lebih. Yang saya herankan kenapa ya, maksudnya di tengah-tengah persiapan pilkada ini malah Pak Prabowo pergi ke luar negeri lama lagi. Itu menurut Mas kenapa info dari orang dekatnya? Iya. Memang satu sisi kan memang ada momentum-momentum yang memang cukup penting ya. Ada pertemuan APEC, kemudian ada pertemuan G20. Terus kemudian memang ada rencana mencari investasi dari negara-negara sahabat, dan konon kemarin hasilnya melebihi ekspektasi Pak Prabowo. Cukup besar lah komitmen untuk berinvestasi ke Indonesia. Nah, soal mengapa kok seperti melepaskan momentum pilkada, kalau saya melihat itu ada statement Pak Prabowo ketika di acara PAN. Dia mengatakan pilkada itu terserahlah kalian ini nanti siapa aja yang dipilih, silakan siapa saja, saya nggak akan ikut-ikut ngatur-ngatur, silahkan, nggak ada. Nah, ketika ditanya seperti itu kan, walaupun sekarang juga muncul meme itu muncul lagi dan ditambahin beberapa pertanyaan, dan kemudian di ending ada, karena Pak Prabowo awalnya bilang silakan saja, tidak akan mendukung siapapun juga, Pak Jokowi juga nggak akan ikut-ikut nitip-nitip cawe-cawe. Tapi kemudian di belakang kan ada statement Pak Prabowo yang mengendorse Pak Lutfi. Nah, itu kan jadi rame kan soal itu. Nah, itu kalau saya melihatnya kenapa Pak Prabowo itu ya nggak terlalu tidak terlalu memperhatikan perkembangan pilkada, tapi konon di saat-saat akhir karena ada masukan dari Pak Jokowi tentang bagaimana pentingnya kepala daerah itu sesuai satu jalur dengan pemerintah pusat. Contoh yang dicontohkan adalah ketika zaman COVID, pandemi COVID itu, Pak Jokowi kan bilang bahwa susah kalau pemerintah daerah itu tidak sejalan dengan kita, akan berat, segala macam itu. Sebenarnya mengacu ke Jakarta mungkin waktu itu. Dan dari situlah kemudian konon Pak Prabowo kemudian lebih lebih agak serius untuk menangani pilkada ini. Gitu. Jadi maksudnya Pak Jokowi justru yang mendorong agar Pak Prabowo lebih berperan aktif lah, gitu kan, untuk di pilkada ini. Tapi yang kemudian juga jadi rame adalah sebenarnya ketika sebelum berangkat ke luar negeri itu pas ketika ke rumah Pak Jokowi, terus kemudian ada Pak Lutfi, kemudian ada endorsing itu. Iya, itu dia yang di episode episode kemarin itu ya, pemirsa ya. Betul. Bagaimana ada klip tuh ya, Pak Prabowo bersama mendukung Pak Lutfi, memohon kepada masyarakat untuk memberikan suara gitu. Belakangan ketika pulang kan juga muncul ada semacam surat selebaran untuk warga DKI untuk memilih pasangan Bang Ridwan Kamil dengan Mas Suswono. Itu juga muncul. Jadi memang sepertinya Pak Prabowo memutuskan untuk istilahnya terlibat langsung. Tapi ada konsekuensinya kan, banyak kritikan dari civil society, dari akademisi kan. Nah, yang sebenarnya terutama yang konon membuat Pak Prabowo mempercepat kepulangan adalah ada pertemuan-pertemuan yang penting gitu. Kalau sekarang ramenya soal partai baru nih. Partai coklat namanya yang
ya dilaporkan oleh Menteri Menko Polhukam untuk. Iya. Oke. Jadi ya maksudnya ketakutan dari civil society dulu. Iya, betul. Sepertinya diduga akan terjadi di pilkada ini gitu ya. Bahwa apalagi kan Pak Lutfi mantan Kapolda ya itu Jawa Tengah. Dan gitu sekarang juga sudah muncul beberapa video yang menggambarkan aktivitas para pendukung Pak Lutfi dengan mengatasnamakan itu tadi kelompok tertentu, purnawirawan tertentu gitu, yang mendukung Pak Lutfi dan meminta kepada rakyat untuk memilih beliau dan dengan membawa bingkisan dan oleh-oleh tentunya. Oh gitu ya. Iya. Ya saya rasa juga, saya baca ada laporan juga ya ternyata misalnya di DKI ada pembagian bansos tapi tidak hanya diduga dilakukan oleh pasangan RK Suswono tetapi juga malah Pak Pram dan Rano gitu. Jadi saya rasa praktek-praktek bansos segala macam money politik sebenarnya masih marak ya. Masih, dan yang paling fatal nih sebenarnya sekarang ini kan di Bengkulu, yang seorang calon gubernur petahana, terus kemudian dia ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan dan ketahuan dia memeras anak buahnya sendiri, aparatnya sendiri, untuk mencairkan dana-dana yang sebenarnya untuk ada yang untuk guru, untuk segala macam dengan nilai total akhirnya 7 miliar. Ditangkap hanya berarti 3 hari kan, hari Sabtu kemarin ditangkap oleh KPK, kemudian dibawa ke Jakarta dan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kan ya ironis ya. Kita tahu Bengkulu itu bukan daerah yang cukup kaya, terus kemudian PAD juga tidak terlalu besar. Nah, kemudian anggaran-anggaran yang diperuntukkan bagi guru honorer, bagi pegawai-pegawai dan juga anggaran-anggaran pelaksanaan itu kemudian dimanfaatkan oleh calon gubernur petahana untuk mendukung dia dalam kampanye ini. Ini kan tragis sekali. Iya. Ya, jadi pemirsa ini pola-pola tradisional diulang kembali ya. Jadi kalau kita lihat misalnya nih gubernur di zaman SBY ya, itu rata-rata banyak yang menggunakan pola seperti itu ya, menggunakan APBD, kemudian di markup. Iya penelitian. Mas kebetulan saya juga meneliti mengenai pola korupsi di daerah ya, kepala daerah. Dan itu pun di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa pun walaupun katanya masyarakatnya lebih terdidik gitu ya dibanding ke pulau lain, misalnya Sumatera, Kalimantan, itu praktek money politics masih terjadi ya. Baik di level masyarakat ya dengan bagi-bagi bansos kepada masyarakat dan uang-uang 100 ribuan gitu ya. Tapi juga tentu saja di level elit gitu kan. Level elit yaitu tadi melalui markup, manipulasi pengadaan, terus nanti selisihnya digunakan untuk jual beli jabatan gitu kan. Tentu saja yang ditekan para birokrat di bawahnya. Kalau enggak dukung nanti bakal digeser. Kan. Jadi itu sebenarnya pola nggak baru sih. Dan ya maksudnya KPK saya rasa melakukan penangkapan itu bagus ya, tapi pertanyaannya kenapa baru detik-detik terakhir? Dan kata Pak Marwata sebenarnya sehabis penangkapan itu dia dapatkan SMS dari berbagai nomor yang menceritakan bahwa pola-pola itu juga terjadi di beberapa daerah yang lain. Gitu. Ya itu dia. Jadi ya bagus, tetapi sayangnya ini udah mendekati selesai mau pilkada gitu kan kampanye. Ya mudah-mudahan nantinya kalau memang pola-pola ini dipakai lagi ya ada penangkapan lagi nih. Tapi repotnya walaupun sudah tersangka dia masih dipersilakan untuk ikut pilkada. Ini kan jadi ya oke lah kalau terpilih lagi dia akan langsung dipecat, tapi kan sekondannya yang akan maju jadi gubernur. Nah ini yang kita juga mempertanyakan, kan katanya korupsi itu adalah extraordinary crime kan, kejahatan yang luar biasa. Seharusnya kalau menurut pemahaman kita ya penanganannya juga harus luar biasa. Kalau sudah seperti itu
walaupun ada lah istilahnya. Kalau nggak salah dari segi regulasi KPU ya, bahwa kalau tersangka, ya masih bisa kampanye karena belum dianggap keputusan tetap itu ya dari aspek hukum. Saat pencoblosan dia boleh dicoblos, masih sebagai iya, makanya itu dia. Jadi ya menarik pemirsa, ada kasus korupsi di menjelang pencoblosan dan ya itu strategi tradisional lagi, serangan fajar yang direncanakan oleh Gubernur Petahana di Bengkulu gitu. Jadi ini merupakan ya sayangnya pola lama yang diulang-ulang lagi gitu. Nah kemudian kalau kita lihat dari segi elit politiknya nih menarik nih Mas Hannibal ya, karena seminggu terakhir kemarin kan Pak Jokowi turun gunung, kemudian Mas Anies juga, Pak Pramono sering ketemu Mas Anies kan, terutama di Lebak Bulus tuh, kongko-kongko gitu ya berdua. Nonton film bareng, Bila Ibu Tiada. Nah ini manuver-manuver ini kalau dibaca inside infonya gimana tuh ya Mas ya, karena ya menarik juga gitu ya, Mas Anies beraliansi sama PDIP tuh. Kita tuh nggak ngebayangin dulu sebelumnya gitu kan. Sampai Mas Anies satu forum dengan Ahok. Ini iya, kan yang menarik. Satu peskondan sama Ahok nih. Satu sisi FPI karena mendukung Bang RK sama Pak Suswono, itu satu kemah dengan Pak Jokowi gitu. Nah itu dia, itu gimana tuh? Iya, menarik dan mungkin bagi masyarakat ini sebenarnya agak membingungkan juga kenapa perilaku elit politik kita kok tampak sangat pragmatis gitu loh. Benar. Kalau kita lihat kan ya seperti udah nggak ada ideologi kan. Katakanlah ya ketika majunya para calon kepala daerah ini kan juga ideologi sudah nggak ada, kepentingan yang ada di situ, sehingga warga yang tadinya misalnya yang mendukung Mas Anies, ketika Mas Anies nggak didukung PKS yang tadinya mendukung, itu kan jadi kemarahan itu ke PKS gitu kan. Nah sekarang ini ketika kemudian PKS jelas-jelas di calon yang dari PKS, Mas Suswono dan Mas RK, Bang RK ini didukung oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ini kan semakin seru juga ini. Iya, makanya itu dia. Nah, di satu sisi yang lain, loh kok Mas Anies kok mendukung Mas Pram? Iya. Ini kan padahal katanya kan dulu kan PDIP kan secara ideologi berseberangan. Iya, secara ideologi berseberangan. Tapi dulu mendukung Ahok sama-sama mendukung Mas Pram. Ini kan jadi bingung kan anak-anak orang-orang yang awam ini kan. Gitu. Iya, jadi ya kalau saya baca ya pemirsa ya, ini sepertinya dicampur aduk gitu ya antara kepentingan pilkada, kepentingan Pilpres 2029, makanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi tentu saja kepentingannya adalah supaya Pak Prabowo 2 periode gitu kan, betul. Sehingga jangan sampai misalnya ada Mas matahari Anies baru yang akan muncul, mengganggu mereka gitu kan. Sedangkan Mas Anies pasti kepentingannya adalah mencoba mencari panggung baru gitu kan, karena sudah ditutup oleh Pak Prabowo di Kimplas gitu ya, termasuk PKS sudah diambil alih untuk 2024-2029 ini, maka dicobalah aliansi dengan PDIP gitu kan. Sedangkan PDIP juga sepertinya juga mau mencari pengganti Pak Jokowi nih gitu kan, karena mereka kayaknya untuk calon presiden masih belum belum dapat kandidatnya gitu ya. Tapi yang menarik juga kan waktu akan pencalonan Mas Anies, waktu akan ke DKI 1 kan ada ya kesepakatan yang gagal, terus ada juga statementnya Mbak Mega selama ini kemana aja, nah, itu kan jadi agak menarik. Jadi menarik ya ini bahwa mencampur adukan antara kepentingan pilkada dengan kepentingan pilpres. Pada seharusnya ya pilkada ya pilkada, kan fokusnya kepentingan daerah yang diperjuangkan gitu, jangan dicampurkan sama pilpres gitu, kasihan masyarakat kan, karena kan masyarakat butuh pemimpin daerah yang memang komit pada daerahnya gitu, jadi itu yang saya rasa menjadi masalah. Tapi yang menarik tuh kan sebelumnya kampanye akbar yang kemarin baru selesai tuh ya Mas, kan ada gembar-gembor Pak Jokowi akan datang ke kampanyenya Pak RK Suswono, kemudian
Pak Prabowo, Anies juga kan, Mas Anies juga kan mau datang ke Mas Pram dan Rano, tapi malah dua-duanya nggak datang. Iya. Ada apa ini? Mungkin kalau Pak Jokowi lebih fokus di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, memang ya. Jadi saya mendapatkan kabar dari ya kawan lembaga survei bahwa Mas Rembo, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa itu agak lebih unggul dari Pak Lutfi. Nah terus tapi agak tipis gitu. Sementara kalau di Jakarta agak lebih lebar antara Mas Pram dengan RK gitu kan. Jadi fokusnya sekarang lebih ke Jawa Tengah karena terbukti juga pengerahan untuk mendekati masyarakat di Jawa Tengah itu semakin masif ya. Walaupun bukan berarti bahwa pendukungnya Mas Rembo ini surut, karena gimana pun juga Pak Andika ini kan mantan Panglima TNI, jadi jalur untuk teritorialnya juga cukup kuat sehingga cukup ramai. Nah, sementara kalau di Jakarta ini dengan situasi seperti itu, walaupun memang masih bisa panjang dan kemungkinan bisa dua periode, dua putaran, karena kalau tidak lebih dari 50 kan akan terjadi lagi DKI, kalau menurut aturan yang lama ya, sehingga ya masih akan rame gitu. Jadi lebih fokusnya di sana. Gitu. Oh jadi kalkulasi Pak Jokowi sepertinya dia karena yang Jawa Tengah tidak ada 50+1 ya. Iya. Maka dia fokus ke sana dulu karena ya itu tadi cukup ketat antara Pak Andika dan Pak Lutfi ya. Sehingga dia tidak ikut di kampanye akbar gitu. Tapi kalkulasinya adalah untuk DKI ya diharapkan nantinya 2 ronde gitu kan. Gitu. 2 ronde. Karena kalau yang daerah-daerah lain kenapa juga tidak dihadiri Pak Jokowi atau juga Pak Prabowo, kalau kayak sebenarnya yang daerah utama yang kita soroti, Jawa Timur itu Mbak Hovifah dengan Mas Emil tuh agak lebih unggul lah jauh dibandingkan yang lain. Kemudian di Jawa Barat juga Deddy Mulyadi agak lebih unggul juga dibandingkan yang lain. Nah, sementara di Sumatera Utara kayaknya mantan presiden ini udah lebih pede lah dibandingkan saingannya. Bang Bobi. Bang Bobi lebih pede dibandingkan Pak Edi Rahmayadi gitu kan. Iya sih kalau kita lihat survei-survei terakhir ya untuk Jawa Timur kan Bu Kofifa dan Mas Emil kan sudah lebih dari 50% ya. Jadi sepertinya akan menang muda, apalagi Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy itu udah 60%. Ya. Ya saingan terdekatnya Saiku ya, Muhammad Saiku itu 9% ya, jadi jauh sekali. Sedangkan ya itu tadi yang untuk terakhir siapa? Sumatera Utara ya, Bang Bobi udah 46% tuh kalau nggak salah. Dan dukungan dari kawan-kawan yang lain itu tuh ya cukup kuat di sana. Pantai Coklat. Gitu. Ya itu dia makanya sangat menarik bahwa ya pilkada ini ya itu tadi sepertinya mengikuti model Amerika nih kalau saya amati ya Mas ya, karena kalau kita lihat Amerika tuh emang 5 tahun sekali itu mereka biasanya pemilihan gubernur, kemudian senat sama anggota Kongres. 4 tahun atau 5 tahun? 4 tahun ya. 4 tahun ya. Itu biasanya 4 tahun ya. Walaupun kalau senat kan kalau nggak salah periodenya lebih lama lagi gitu. Tapi ada yang barengan juga nih setiap 4 tahun ya bersama presiden. Jadi kalau di Amerika tentu saja kayak kemarin Donald Trump kan dianggap menang landslide gitu ya, karena selain menang pilpres dia juga menang gubernur dan juga menang kongres dan senat gitu. Jadi mayoritas itu. Nah mungkin ya saran dari Pak Jokowi karena ya itu mau ngikut model Amerika ini kali supaya pengen menang landslide gitu kan. Kalau landslide di atas kertas setidaknya para
gubernur, wali kota itu kalau satu haluan ya, satu koalisi itu akan nurut gitu ya. Akan mudah dikoordinasi oleh presidennya gitu kan. Ya, betul. Itu yang selalu diingatkan Pak Jokowi ke Pak Prabowo soal pentingnya satu haluan. Betul. Iya, jadi saya rasa pemirsa harus ini ya, maksud saya harus untuk esok hari ini menurut saya perlu berpikir rasional nih. Ya maksudnya demi masa depan bangsa ini harus lebih banyak pemilih rasional, benar kan ya Mas ya? Betul, betul. Karena yang paling penting kita harus memilih kandidat itu lebih kepada rekam jejaknya, kemudian juga program-program apa yang ditawarkan gitu kan, realistis atau tidak gitu kan. Kalau di tingkat gubernur ya pemerintah daerah tingkat 1 tuh kalau saya melihat tuh lebih mereka punya visi, punya gambaran tentang apa yang akan dikerjakan. Tapi yang di daerah tingkat 2 tuh dari debat dari ini segala macam itu saya kadang-kadang terperangah dengan jawaban-jawaban, dengan visi misi yang disampaikan oleh para calon ini kok sampai segitunya, maksudnya kok gimmick banget gitu ya. Iya gimmick, sementara dia juga nggak bisa menjelaskan ketika dia punya misalnya agenda ini gitu. Tapi ketika menjabarkan dia ya nggak paham. Nggak paham ya. Itu yang agak menyedihkan juga. Iya, jadi ya ini maksudnya PR kita sebagai bangsa dan negara ini masih banyak ya. Terutama kan memang supaya katanya kan kita mau menuju Indonesia Emas nih. Iya. Tentu saja kalau menuju Indonesia Emas ya kualitas pemimpin daerah, baik dari tingkat gubernur, wali kota, bupati ya harusnya kualitasnya bagus dan mempunyai visi yang kuat. Iya. Tidak hanya sekedar mengandalkan dukungan emosional masyarakat, apalagi dukungan berdasarkan money politics ya. Dukungan finansial dan logistik. Jadi saya rasa sudah banyak nih yang kita bahas Mas Hannibal untuk episode Cakap kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube TV One News dan jangan lupa untuk menggunakan hak pilihnya besok Jadi jangan terlewat bahwa pemilihan itu dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Ya, jadi pemirsa jangan lupa jam 7 pagi sampai jam 1 siang harus menggunakan hak pilihnya. Dan besok TV One ada quick count nggak? Oh iya, dari pagi sampai nanti malam di jam saya kan jam malam di TV One ini menayangkan mulai dari pencoblosan di berbagai daerah secara serentak, kemudian mulai penghitungan suara, quick count, sampai kemudian pengumuman kalau memang daerah yang sudah terpilih kepala daerahnya. Oke, jadi ya jangan lupa pemirsa untuk lihat di TV One ya. Live dari mulai pagi sampai malam hingga malam ya. Mas Hannibal akan bekerja keras untuk memonitor hasil pilkada gitu. Jadi mudah-mudahan pilkada ini tentu saja merefleksikan aspirasi dari masyarakat kita dalam memilih kepala daerah. Baik pemirsa, saya rasa saya cukupkan episode ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.